Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya baca satu ayat mewakili nats ini di dalam ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada pengusaha, atau pengusaha ini bidang perdagangan tapi lewat mengarungi lautan luas, atau lintas laut dengan kapal laut tentunya. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dimana berarti ini sudah terbiasa mereka membawa barang-barang atau berdagang lewat lintas laut ini. Namun ketika kita lihat, ternyata di perjalanan ada badai yang membuat mereka mengalami kepanikan, ketakutan, dan bahkan mereka mengalami keguncangan, baik juga kepanikan. Kalau kita lihat di dalam ayat 25 sampai 26 ini yang terjadi. Dikatakan bahwa ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Saudaraku yang saya kasih, ternyata badai ini besar, menghantam kapal mereka, membuat mereka takut, panik, dan segala macamnya. Dan kondisi mereka dijelaskan di dalam ayat 27. Mereka dikatakan di dalam ayat 27, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Saudaraku, begitu kerasnya hantaman gelombang itu membuat mereka panik yang luar biasa, sampai dikatakan di sana bahwa mereka pusing, mabuk, kehilangan akal, dalam arti tidak terkendali kapal itu, dan mereka mulai berpikir apa yang harus mereka perbuat. Pusing, habis akal, dalam arti sudah tidak ada jalan keluar yang bisa mereka lakukan untuk selamat daripada badai itu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun ketika kita lihat peristiwa ini, saudaraku, sering kita juga menghadapi badai di dalam dunia usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, sehingga ada keguncangan, ada kepanikan, ada ketakutan, dan habis akal karena tidak ada jalan keluar. Untuk itu, saudaraku, ketika kita melihat ini, saya ambil sebuah tema, yaitu melibatkan Tuhan dalam sebuah usaha, melibatkan Tuhan dalam bisnis, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, melibatkan Tuhan dalam aktivitas yang dimana kita hidup, makan, minum, dan segala macamnya dari hasil pekerjaan itu. Saudaraku yang saya kasihi, ternyata apa yang dialami pengusaha ini sering juga terjadi di dalam dunia usaha, sehingga kadang-kadang usaha itu terkapar, hancur, dan tutup. Dan bahkan juga ada yang sedang mengalami, mungkin juga membuat habis akal dan tidak tahu jalan keluarnya. Untuk itu, saudaraku yang saya kasih, kita belajar daripada kisah ini, melibatkan Tuhan dalam dunia usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang Bapak Ibu lakukan, untuk dimana Bapak Ibu mendapat hasil. Untuk itu, saudaraku, apa yang mereka buat di tengah kepanikan, apa yang mereka lakukan di tengah keputusasaan, apa yang mereka lakukan di tengah keguncangan di tengah laut, bukan hanya dagang mereka yang akan mengalami kehancuran, tapi mereka berada juga di dalam kapal tersebut. Yang pertama yang perlu kita lihat, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam dunia usaha kita. Ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Luar biasa Bapak Ibu, saat sudah habis akal, saat sudah mabuk, pusing, dan panik, ternyata
Ini bukti bahwa mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka membuat sebuah kesepakatan dan bertindak dengan kata maka berseru-serulah mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu ada yang berada di dalam kapal itu. Tidak ada jalan keluar secara akali, tidak ada lagi jalan keluar dengan kekuatan dan kemampuan, tapi mereka mempunyai iman yang mendorong mereka datang kepada Tuhan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ini solusi yang terbaik buat saudara dan saya. Sedang goncang ekonomi kita betul dalam situasi ini. Usahamu, perusahaanmu, dan bahkan juga aktivitas perdagangan apapun bentuknya, masih ada cara, jalan keluar, yaitu melibatkan Tuhan. Yang pertama, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu apa yang Tuhan buat? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat mereka berseru-seru, ini yang Tuhan buat bagi mereka di dalam ayat 28b. Dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasan, dari ketakutan, dari badai itu? Di dalam ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Badai itulah yang menjadi persoalan. Dibuatnyalah, dikatakan badai itu diam, gelombang-gelombangnya, dan menjadi tenang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalannya ketika ada persoalan dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam perdagangan kita, apapun pekerjaan kita, yang perlu adalah badai itu harus diselesaikan. Ini langkah yang dibuat Tuhan oleh karena mereka berseru-seru kepada Tuhan, menyampaikan kecemasan, ketakutan mereka, dan Tuhan menolong. Dan terus selanjutnya saudaraku, apa dampak yang terjadi? Yang pertama, mereka berseru-seru, lalu Tuhan tolong. Yang kedua, mereka lakukan di dalam ayat 31, Bapak Ibu lihat di sana, ayat 30 mulai, mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tindakan Tuhan yang kedua, ketika badai itu selesai, didiamkan oleh Tuhan, lalu dituntun, dalam arti sampai kepada tujuan. Apa yang mereka akan jual akhirnya sampai juga kepada pembelinya. Apa yang saudara lakukan sehingga saudara sedang mengalami badai itu diselesaikan dan bisnis itu berjalan dengan baik. Di dalam ayat 30 dikatakan, dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dalam arti barang yang mereka bawa pada akhirnya sampai, akhirnya transaksi bisnis berjalan dengan baik, sehingga berdampak mereka bersukacita. Ini yang kedua yang terjadi oleh karena melibatkan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan melakukan bagiannya. Dan yang kedua, apa dampaknya ke mereka? Di dalam ayat 31 Bapak Ibu lihat, demikian firman Allah, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang melibatkan Tuhan di dalam setiap dunia usaha, bisnis, pekerjaannya adalah orang yang mau berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan bertindak. Yang kedua, orang yang melibatkan Tuhan di dalam dunia usaha, pekerjaan, bisnis, perdagangannya, orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan di dalam ayat 31. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di sini katakan mereka bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mereka bersyukur atas pekerjaan ini bisa terjadi, dan mereka juga bersyukur atas, dikatakan, di mana Tuhan menghantarkan mereka ke pelabuhan yang mereka tuju. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan ketika persoalan-persoalan pergumulan saudara diselesaikan oleh Tuhan? Dan orang ini bersyukur
Ini tanda yang kedua, orang yang melibatkan Tuhan, orang yang selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu lihat yang terakhir ayat 32, dikatakan biarlah mereka meninggikan dia di dalam jemaat umat Tuhan, di dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dia di dalam majelis para tua-tua. Yang ketiga, saudaraku, orang yang melibatkan Tuhan di dalam dunia usaha, pekerjaan, perdagangan, bisnis, apapun aktivitasnya adalah orang yang pertama tadi, orang yang berseru-seru kepada Tuhan saat ada persoalannya, orang yang bersyukur ketika Tuhan sudah menyelesaikan persoalannya, dan yang ketiga adalah ternyata mereka adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Ayat 32 adalah berbicara masalah ibadah. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Bapak Ibu yang saya kasihi, pedagang ini, pengusaha ini, dari segi aktivitas pasti mereka itu sibuk, tapi ibadah tetap bagian hidup mereka. Ini luar biasa, mereka datang beribadah, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mari jadilah pribadi yang mau melibatkan Tuhan di dalam hidup saudara, usaha saudara, bisnis saudara, perdagangan saudara, apapun yang Bapak Ibu lakukan hari demi hari. Yang pertama adalah jadikan menjadi sebuah kebiasaan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan ketika engkau sudah ditolong oleh Tuhan, jangan lupa jadilah pribadi yang suka bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan yang ketiga, suka beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan sibuk, tidak ada alasan tidak ada waktu. Karena ibadah menjadi sebuah kebutuhan. Saya percaya lewat renungan firman Tuhan ini, saudara menjadi pribadi yang melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu kami bisa merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai hidup kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan Sabat pagi hari ini memberkati saudara. Sampai jumpa dalam renungan di hari yang akan datang. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabat pagi ini. Silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komen, membagikan juga kepada saudara teman seiman yang lain. Terima kasih.